Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Olivia F dengan NIM 22109511002. Saya berasal dari kelas teori antena. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mereview sebuah artikel yang berjudul Perancangan Antena Microstrip Segi 4 Peripheral Slit untuk aplikasi 2,4 GHz dengan metode pencatuan proximity couplet. Nah, dari judul ini bisa kita lihat di sini nih ada perancangan antena microstrip. Berarti jenis antena yang kita gunakan di sini itu antena microstrip segi 4 dengan peripheral slit. Berarti nanti ada ditambah dalam metode slit gitu. Dengan metode pencatuan proximity couplet. Di sini kita menggunakan ada double substrate. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini ada beberapa table of content atau daftar isinya. Yang pertama ini ada pendahuluan, terus yang kedua nih jenis antena, yang ketiga nih definisi antena microstrip, yang keempat struktur antena microstrip, 5 dimensi antena, dan keenam parameter antena. Jadi lanjut saja, yang pertama nih pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini nih kita yaitu pendahuluan mengenai pengertian dari antena. Karena sebelum kita masuk ke judul kita yang merupakan jenis antena microstrip, kita harus terlebih tahu dulu apa itu antena. Jadi, antena di sini didefinisikan sebagai perangkat yang biasanya terbuat dari logam, yaitu sebagai tongkat atau kawat untuk memancarkan dan menerima gelombang radio. Nah, antena ini adalah komponen utama dalam sistem WLAN, dan antena bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dalam arah radial dan terkoordinasi. Nah, tipe antena pancarannya itu ada menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada directional antena, yaitu antena yang memancarkan dalam satu arah saja. Yang kedua, ada omnidirectional antena, yaitu antena yang memancarkan ke segala arah gitu. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua ini yaitu jenis-jenis antena. Nah, seperti yang kita tahu, jenis-jenis antena ini terdapat berbagai macam. Yang pertama di sini ini ada antena dipol, yaitu salah satu jenis antena yang paling dasar yang terdiri dari dua konduktor lurus yang sama panjang. Nah, dan di sana tuh cuma ada satu penerima dan satu pemancar dan satu penerima gitu. Terus lanjut yang kedua nih ada antena monopol, yaitu setengah dari antena dipol. Nah, biasanya itu dipasang di atas bidang tanah atau ground plane yang berfungsi sebagai setengah lainnya gitu. Terus yang ketiga nih antena patch atau microstrip yang akan kita bahas ke slide selanjutnya. Nah, mungkin untuk antena patch ini adalah antena yang dicetak dalam papan sirkuit atau PCB. Terus lanjut ke antena log periodik, itu antena pengarah atau direksional dengan jangkauan frekuensi yang lebar gitu. Dan terdiri dari serangkaian elemen dengan panjang berbeda-beda. Terus ada antena horn, yaitu berbentuk seperti corong yang berfungsi untuk memandu dan memancarkan gelombang radio secara terarah. Terus ada antena Yagi-Uda. Nah, ini adalah antena pengarah yang sangat umum digunakan. Biasanya bisa kita lihat pada TV gitu. Dan dia terdiri dari elemen batang-batang logam. Selanjutnya ada antena parabola. Antena dengan reflektor yang berbentuk parabola yang sangat reflektif dan digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti pada siaran satelit. Lalu ada antena helix, yaitu terdiri dari konduktor yang dililitkan dalam bentuk spiral atau helix nih, dan sering digunakan untuk komunikasi satelit karena polarisasinya ini sirkular gitu. Terus lanjut ke antena loop, yaitu antena terbuat dari satu atau lebih dari lilitan kawat. Nah, ini sering kita temukan dalam radio AM atau FM portabel. Terus lanjut ke antena fraktal, yaitu menggunakan desain geometri fraktal, itu yang pola yang berulang pada skala yang berbeda gitu. Terus lanjutnya karena kita di sini nih mendasar ke antena microstrip, jadi apa sih itu antena microstrip gitu. Jadi berdasarkan asal katanya ini, microstrip ini terdiri dari dua kata, yaitu mikro yang sangat tipis atau kecil, dan didefinisikan sebagai jenis antena yang memiliki bentuk bilah atau potongan yang sangat tipis atau kecil, yang seperti saya bilang tadi ya dibentuk dalam PCB gitu. Terus antena microstrip ini memiliki nilai radiasi yang paling tinggi, terutama pada bagian tepi antar tepinya. Biasanya, substratnya ini dibuat tebal dengan konstansa dielektrik yang rendah. Ini meningkatkan efisiensi dan lebar radiasi, tetapi meningkatkan ukuran antena itu sendiri gitu. Dan oleh karena itu, penentuan spesifikasi, ukuran, dan kinerjanya ini harus hati-hati agar menghasilkan antena
cross strip dengan ukuran kompak yang masih beroperasi dalam toleransi. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari antena microstrip ini. Nah, untuk jenis antena ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dari antena microstrip sendiri ini, yaitu dia dapat dibuat secara konformal karena memiliki konfigurasi profil yang tipis, volume yang rendah, dan beban yang lebih ringan. Terus yang kedua ini, dia tuh biaya fabrikasinya itu yang relatif murah gitu. Terus dengan pencatuan sederhana dapat memperoleh polarisasi linear dan sirkular. Terus bisa diaplikasikan pada dual frekuensi atau triple frekuensi. Lalu dia mudah diintegrasikan dengan rangkaian microwave lainnya. Atau struktur antena ini dapat difabrikasi secara bersamaan dengan saluran, pencatu dan rangkaian penyesuaian impedansinya. Nah, terus dari beberapa kelebihan ini, untuk antena microstrip ini juga mendapat kekurangan. Yang pertama nih karena bandwidthnya yang sempit, karena dia berukuran kecil, terus ada gain yang dihasilkannya rendah. Terus pada pencatuan array, rugi-rugi ohmnya itu cukup besar. Kebanyakan memiliki radiasinya itu satu arah gitu. Untuk mendapatkan performance yang baik pada antena array dibutuhkan struktur saluran pencatu yang cukup kompleks. Dan untuk cross polarization dan mutual coupling pada antena microstrip array akan mengurangi efisiensi dan gain yang dihasilkan. Itulah untuk kekurangan dan kelebihan dari antena microstrip ini. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu struktur dari antena microstrip. Nah, untuk struktur dari antena microstrip ini di sini ada patch, yaitu elemen atau peradiasi lapisan paling atas pada antena microstrip yang berupa lempengan bahan konduktor tipis yang akan beresonansi dengan frekuensi kerjanya. Nah, patch ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Nah, bentuk patch ini sangat bervariasi. Ada yang bentuk persegi atau square, terus ada bentuk rektangular, persegi panjang, terus ada bentuk dipole, terus ada bentuk sirkular, terus elips, terus ada bentuk triangular, terus ada bentuk dissektor, circular ring, dan ring sektor gitu. Terus lanjut ke substratnya. Nah, elemen substrat ini merupakan lapisan antena microstrip yang terbuat dari bahan dielektrik yang membatasi antara elemen radiasi patch dengan elemen pertanahan atau ground plane. Jadi di yang paling bawah ini nanti letaknya adalah ground plane, lalu substrat, lalu nanti baru yang patch nih. Terus substrat ini fungsinya itu meneruskan gelombang elektromagnetik dari saluran pencatuan. Nah, nilai dari permeabilitas dielektrik substrat ditentukan berdasarkan bahan pembentuk yang berkisar antara 2,2 sampai 12. Nah, bahan dan nilai konstansa dielektrik substrat dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini ini ada bahan dielektriknya dan konstansa dielektrik. Untuk bahan dielektrik yang sering digunakan oleh orang itu yang seperti yang saya ketahui ada Fe4 epoksi gitu. Lanjut ke struktur selanjutnya, itu di sini ada ground plane, yaitu elemen pertanahan merupakan lapisan paling bawah pada antena microstrip atau disebut juga dengan pembumian bagi sistem antena microstrip yang terbuat dari bahan yang sama dengan patch tapi memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, di sini nih dari untuk artikel yang saya review ini terdapatlah hasil desain antenanya. Seperti bisa dilihat kan dari dia tadi menggunakan proximity dan menggunakan slit gitu. Nah, di sini ini ada tampak depannya, ini merupakan slit. Terus di sini ini double substratnya bisa dilihat dari sini gitu. Terus hasil desainnya untuk hasil desain antena tuh secara garis besar sebenarnya awal ini berbentuk seperti ini, di mana ini tampak belakangnya ini adalah groundnya, lalu ini tampak depannya, di mana ini yang putih ini adalah substrat, lalu di sini ini ada line fitnya, terus di sini ada patchnya yang berbentuk rektangular gitu. Nah, di sini ketika desainnya sudah mengikuti dengan tambahan slit dan metode proximity dengan double substrat yang nah, selanjutnya untuk dimensi antena microstripnya. Nah, berdasarkan review jurnalnya, untuk parameter substrat di sini dia menggunakan bahan FR yaitu FR4 epoksi gitu. Di mana epsilon R-nya itu biasanya ada orang yang menggunakan 4,4 sama 4,3. Di sini itu saya menggunakan yang 4,4. Sedangkan untuk tinggi substratnya itu 1,6 mm. Untuk lebar substratnya itu 47,97 mm, sedangkan panjang substratnya adalah 40,3
Nah, untuk panjang substrat di sini adalah 40,3 mm. Nah, selanjutnya itu di sini ada frekuensi resonansinya, yaitu 2,4 GHz. Terus ada parameter patch-nya di sini, yaitu di mana lebar patch-nya kita perhitungan, yaitu terdapat 38,37 mm, sedangkan panjang patch-nya yaitu 30,7 mm, sedangkan ketebalan patch-nya itu 0,03 mm. Ini adalah perhitungan dimensi antenanya. Terus lanjut ada parameter yang lain fitnya, yaitu panjang saluran pencatu di mana 14,89 mm dengan rumusnya itu L0 sama dengan C per 4FR akar epsilon R, di mana C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, FR-nya tadi yang 2,4 sama epsilon R-nya itu adalah 4,4 tadi. Terus ada lebar saluran pencatunya, itu dengan rumus 8 kali H dikali E pangkat A per E pangkat 2 kali A dikurang 2. Nah, dimana di sini kita harus mencari berapa nilai A dahulu, dimana untuk nilai H ini didapat 1,52, yaitu dengan rumus Z per 0, itu impedansi. A ini adalah besar impedansi pada saluran, sedangkan H ini ketebalan substrat, epsilon R ini kusanta di elektrik substrat, Z0 itu adalah impedansi input. Nah, berdasarkan rumus ini dapatlah A yang 1,52 dan dapatlah lebar saluran pencatu ini adalah 3,05. Nah, hasil akhir setelah iterasi dan optimasi dimensi antena. Jadi, yang tadi itu kan berdasarkan yang untuk yang ini adalah berdasarkan perhitungan. Nah, ini adalah hasil akhirnya setelah kita iterasi dan kita lakukan optimasi dimensi antenanya untuk mencapai frekuensi resonansi tadi yang 2,4 GHz. Nah, untuk memenuhi parameter antena nantinya, kita lakukan optimasi. Nah, didapatlah untuk di mana tinggi patch-nya tetap 0,035, lalu tinggi substratnya 1,6, itu adalah ketentuan, lalu lebar line fitnya 3, lalu panjang line fitnya adalah 14,89, sedangkan panjang patch-nya adalah 28,62, sedangkan di sini tadi untuk panjang patch-nya adalah bisa kita lihat 30,7 mm, sedangkan di sini dia didapat itu 28,62, dan lebar patch-nya di sini 39,5, sedangkan di sini itu 38,37 mm. Dan untuk lebar panjang substratnya yaitu 38,22, dan untuk lebar substratnya itu 49,1. Sedangkan di sini untuk lebar substratnya 47,97 mm dan panjang substratnya adalah 40,3 mm. Nah, inilah hasil patch itu setelah kita iterasi. Nah, di sini itu terdapat parameter antenanya yang akan kita lihat dan yang akan kita analisa. Nah, di sini ini ada hasil return loss dan FSWR-nya dari perhitungan dimensi, yang dari perhitungan dan dimensi. Lalu di sini ada optimasi setelah kita optimasi, dan ini adalah hasil optimasinya. Nah, mungkin untuk parameter antena ini kita juga bisa langsung membuka CST-nya di sini. Nah, untuk CST-nya itu di sini itu bisa kita lihat ini dia adalah ini adalah desainnya yang double substrat dengan patch rektangular. Bisa kita lihat inilah bagian ground yang di bawah nih, ini adalah ground. Nah di sini tuh bisa kita lihat untuk parameter parameternya atau S11 return loss-nya di sini ketika di frekuensi, kita lihat minimum bisa kita lihat di 2,4 itu dapat S11-nya itu adalah min 13,068453 gitu. Terus lanjut ke FSWR-nya, yaitu kita dapat di sini setelah optimasi itu 1,57107332, hampir mendekati 1. Jadi yang bagus tuh yang hampir mendekati 1. Sedangkan untuk S11 nih itu dia lebih dari min 10 dB gitu. Kita lanjut ke PPT kita. Nah, pada PPT ini kita untuk parameternya antena tadi kita dapat nih ketika dari perhitungan dia tuh belum mencapai frekuensi resonansi yang kita mau tadi, yaitu yang di 2,4 di sini. Dia masih 2,248, sehingga kita perlu lakukan optimasi
Itu setelah kita lakukan optimasi tadi. Nah, ini adalah optimasi pada antena. Nah, bisa dilihat di sini yaitu ada terbanyak dapat nih. Kita melakukan optimasi di sini tuh dengan masih mengubah parameter shape-nya. Berarti misalnya kita cobain nih di sini. Mungkin saya perlihatkan saja di CST-nya. Di home. Nah, di sini. Nah, caranya kita tambahkan new scan saja, atau di scan ini kita tambahin parameter. Nah, parameter apa saja yang kita mau. Nah, di sini tuh saya kemarin tuh adalah tinggi patch. Jadi dari misalnya maksudnya lebar patch, panjang patch misalnya dari 28,2 sampai 28,5 misalnya. Terus berapa sampel yang kita mau gitu. Jadi akan kita ubah. Jadi didapatlah hasil yang seperti ini. Nanti untuk hasil akhirnya itu bisa kita lihat untuk nilai ininya banyak. Nah, jadi didapatlah untuk hasil akhir optimasinya yang berdapas di 2,4 GHz yaitu yang ini. Ketika S11-nya atau return loss-nya itu min 13 dan FCWR-nya itu 1,57. Nah, ini nih kita analisa lah dari yang didapat sama yang review pada jurnal. Nah, yang pada jurnal yang saya gunakan itu, ini untuk jurnalnya itu tahun 2018. Nah, di sini nih, di mana pada jurnalnya juga ketika dia melakukan diagram alir penelitiannya, yaitu di mana dia menentukan seluruh antena terlebih dahulu, terus dia menghitung dimensi antena, menghitung dimensi saluran pencatu, merancang antena, lalu simulasi dengan software gitu. Terus lanjut di sini nih desain awalnya seperti saya perlihatkan tadi, yaitu desain yang seperti ini, itu desain awal. Setelah desain awal ini kita berlanjut ke desain yang kita menggunakan ini desain awalnya kan. Desain awalnya untuk hasil di sini tuh saya dapatkan dari jurnalnya itu cukup berbeda, dimana di sini 1,1 dan 6, sedangkan hasil awal saya itu 1,5 gitu. Nah, ini dengan tambahan yang antena peripheral slit tadi dengan pencatu proximity. Jadi di sini ada metode slit dan pencatu proximity, dimana di sini itu menggunakan double subtract seperti yang saya gunakan di sini gitu. Terus, nah di mana ini terdapatlah hasilnya, di mana dia mendapatkan untuk panjang lebar substratnya itu tetap 1 mm. Maksudnya di sini ini bukan lebar substrat ya, tapi lebar slit gitu, di mana 1 mm yang kita gunakan. Karena di sini tuh lebar slit tuh dari 1 sampai 5 mm. Di sini dia menggunakan 1 mm gitu. Lalu ada ini panjang slit yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi di sini tuh terdapat panjangnya berbeda-beda, sama seperti ini panjangnya itu berbeda-beda gitu. Terus di sini nih hasilnya dapatlah awalnya yang 49,9, dapatlah hasilnya return loss-nya itu 11 cm 24 di yang awal yang bisa 1,1 dan 6. Sedangkan dengan peripheral slit nih dia mendapatkan untuk return loss-nya itu semakin besar, berarti semakin bagus gitu, min 43. Terus FSWR-nya itu semakin mendekati 1 dan semakin bagus gitu. Sedangkan yang saya dapati tadi itu untuk FSWR-nya itu masih 1,5, belum sempurna yang dapatkan pada jurnal. Dan analisa perhitungan saya ini optimasi ini. Dari hasil perhitungan setelah optimasi ini dia menggeser resonansi ke target, terus lebih baik dan lebih banyak daya terserap, di mana dalam perhitungan tadi min 11, sedangkan yang saya dapat itu min 13. Tapi berbeda pada jurnal, di jurnal ini dia sudah sangat bagus karena sudah mendapatkan pada min 43,85 gitu. Dan begitu juga sama lebar patch-nya tadi sama panjang patch-nya. Nah itulah untuk presentasi saya pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.